Halo Awesomeness, nama aku Maria dan welcome to my channel. Lagi-lagi aku bikin updatean tentang kursus menggambarku dan kali ini lebih seru dari yang kemarin-kemarin. Bukan berarti yang kemarin nggak seru ya. Sama serunya, tapi tantangannya kali ini beda lagi. Seperti kalian tahu, aku selalu ngomongin tentang cat airku yang jarang dipakai ya kan. Dan itu memang kenyataannya guys. Aku punya beberapa set juga. Aku beli yang mini pen karena aku tahu aku orangnya malesan, makanya aku belinya yang mini pen aja. Dan ternyata emang bener guys, mereka itu nggak kepakai sama aku. Itu sebabnya salah satu alasan aku ikut kursus kali ini adalah supaya aku latihan. Karena aku tuh tahu aku suka menggambar dan aku juga mungkin bisa gitu ya, cuman kan pengetahuannya mepet banget guys. Dan aku juga merasa kalau aku enggak ikut kursus tuh gimana ya, kalau kursus kan pasti ada tugasnya kan, jadi aku terpaksa mau nggak mau, suka nggak suka, pasti bakalan latihan. Itu sebabnya aku ikutan kursus ini. Setelah beberapa kali pertemuan, ini adalah tugas yang ke can't remember 9 kalau nggak salah. Iya benar, ini tugas 9 dan karena sudah mulai cat air and you know my feelings about watercolor. Menurut aku cat air tuh susah banget, kayak nggak bisa dikontrol gitu loh. Aku juga nggak tahu gimana caranya. Ya meskipun udah dikasih tahu kan, contekannya gimana, caranya gimana. Tapi tetap aja guys. Jadi kursusku ini tuh step by step gitu guys, mulai dari pensil dulu, kemudian pensil warna untuk pengantar ke cat airnya, kemudian baru level terakhirnya itu cat air. Jadi istilahnya mah kita udah dapat feelingnya gitu kan, harusnya. Tapi karena aku tuh memang kayaknya anak pensil deh, aku lebih dapat feelingnya ketika pakai pensil, dan pas pakai cat air itu ya agak mumet guys, mumet itu pusing gitu ya. Di kursusnya ini tuh kami nggak disarankan untuk membeli cat air yang ini itu semua harus dibeli gitu, enggak, tapi justru kita diperhadapkan dengan cuman 5 warna doang guys. Cuman boleh pakai magenta, lemon yellow, Prussian blue, cyan atau cerulean, dan yang terakhir adalah burnt sienna. Aduh sorry ya, aku agak bengek nih pagi-pagi, kemarin habis makan gorengan jadinya agak berat nih nafasnya. Nah, tantangannya tuh emang di situ, di ngaduk warnanya, karena misalnya nih, kita mau bikin warna hijau, kan nggak ada tuh dari daftarnya tadi ya kan, berarti kita harus nyampur sendiri warnanya. Misalnya kita bikin dari cerulean blue sama lemon yellow-nya, terus nanti masih di adjust lagi, mau hijaunya itu lebih gelap atau kah lebih terang seperti itu. Nah, buatku pribadi yang lama tuh itu untuk dapetin warna seperti contohnya gitu kan. Jadi kan kita dikasih foto referensi kan. Jadi itu tuh yang bikin pusing tuh itu, dan bikin agak lama untuk bikinnya. Wah, bentar, lapar guys. Makan Jeko dulu, nggak promo sih tapi aku suka. Nah tuh lihat, aku sampai pakai wadah gede seperti ini karena pakai palet biasa itu kemungkinan besar nggak cukup. Sementara itu disuruh bikin background. Selain ngaduk warnanya sendiri, backgroundnya ini warna gelap, sebenarnya enggak hitam sih, tapi lebih kayak ada birunya gitu. Dan untuk mencapai warna itu tuh sebenarnya susah banget. Maksudnya adalah aku kesulitan ya, dan di sini warna hitamnya ini seperti kalian lihat sendiri di sini. Kayak masih kayak kurang kental gitu loh guys. Tapi nanti begitu dikentelin itu jadinya ya belang di sana sini lagi. Jadi emang serba salah aja gitu. Itu sebabnya tadi aku pakai wadah yang besar supaya enggak habis-habis, karena takutnya ntar lagi enak-enaknya nguas ya kan, taunya adonannya habis ya. Nah, ini adalah sebelum aku bikin plastiknya, karena yang paling bikin pusing itu adalah bagian plastiknya itu, guys. Sementara aku tuh waktu dapat foto referensinya tuh awalnya udah gampang lah. Tinggal dibikin buahnya, paprikanya di tengah. Habis gitu tinggal bentar, berantakan banget sumpah. Terus aku pikir
plastiknya nggak bakalan lama lah, itu gampang, yang di tengah toh cuman putih doang. Tapi ternyata nggak segampang pikiranku. Maksudnya kalau mikir ya emang gampang sih. Begitu mesti dijalanin, mesti beneran terjun, itu kayak yang ya kok nggak jadi-jadi ya. Rencananya itu kita dapat PR kan setiap hari Minggu. Rencananya itu aku mau ya mungkin Selasa atau Rabu gitu aku udah mau kumpulin guys. Tapi ternyata nggak bisa dong. Untuk bikin plastik bagian atasnya itu aja aku udah sampai 2 harian sendiri. Terus yang di bagian tengah dan samping-sampingnya itu terus masih ngebenerin lagi buah paprikanya dan segala macam, itu ternyata makan berapa hari lagi. Jadi kan nggak cuman ngerjain ini doang ya, ada kerjaan yang lainnya juga, jadi kan bagi waktu gitu. Tapi tetap aja guys, ini tuh pusing banget. Dan sebenarnya aku juga hari-hari itu tuh nggak yang sibuk-sibuk amat gitu, emang cuman ngerjain PR ini dan beberapa yang lainnya. Tapi aduh ya ampun, kok yo ora barbar loh. Satu hal yang aku notice sepanjang perjalananku bikin-bikin PR ini ya, yang pertama itu adalah aku overthinking. Jadi sebenarnya gambar plastik yang di atasnya itu yang sedang aku kerjakan, itu kalau mau disimplified itu boleh banget. Jadi bahkan Pak gurunya pun bilang disederhanakan aja. Tapi kalian lihat kan gimana aku bikin berlayer-layer, udah gitu juga ada banyak sekali detil-detil yang aku tampilkan di situ. Sementara sebenarnya itu nggak perlu yang segitunya gitu loh. Itu misalnya disimplified jadiin gelap aja dan bagian yang terangnya masih di keep untuk terang, itu aja sebenarnya udah cukup. Tapi ya ngerti sendiri kan, tipe pemikiran otakku itu adalah kalau bisa rumit ngapain ringkes gitu. Makanya ya di sini yang jadinya rumit juga, dan siapa yang merasakan akibatnya ya aku sendiri lah. Pengennya cepet nyetor PR jadinya lama, ya udah lah ya. Nah terus lagi PR-nya ini, enggak PR-nya ini sih, semua tugasnya kami itu disarankan untuk meninggalkan warna putih. Jadi emang kalau bisa nggak pakai masking fluid, kenapa pakai gitu? Itu ngomongnya masking fluid apa fluid sih? I don't know, but you know what I mean. Jadi masking fluid itu adalah cairan, dia seperti rubber gitu, yang kalau kita tempelin ke kertasnya itu dia bisa nempel di situ. Nanti setelah kering kita bisa bikin cat airnya ya kan, dan kita main timpa aja itu tuh bisa mempertahankan warna putih kertasnya. Jadi kalau misalnya ada highlight yang enggak perlu dikasih warna, kita kasih masking fluidnya itu dulu, terus kita bikin gambarnya, nanti terakhirnya dikletekin gitu guys. Sebenarnya itu kan apa ya, gampang ya. Tapi sama si bapak gurunya kami ini enggak, jangan, kalian langsung bikin aja dengan cara menyisakan kertas putihnya. Jadi ya biar ringkas juga, istilahnya kayak gini. Sebenarnya barang-barang yang kita tahu untuk berkarya itu kan diadakan untuk mempercepat proses ya kan. Tapi kalau memang masih di levelan belajar, ada baiknya semuanya dilakukan manual aja dulu. Jadi ketika kita nanti nggak ada barang A, barang B, itu kita tetap masih bisa berkarya dan tidak terbatas gitu. Karena kadang kalau kita tahu nih, misalnya ada masking fluid, terus kita nggak punya nih, kita jadi secara psikologis itu mikirnya, aduh aku nggak punya masking fluid nih, ntar bikinnya gimana, nggak bisa ah. Nah terus endingnya jadi kita tidak termotivasi untuk melakukannya. Terus malah jadinya kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah sebenarnya yang pingin diajarkan ke bapak guru ini tuh seperti itu guys. Di satu sisi aku cocok banget sih dengan pemikiran itu. Seperti kalian tahu, aku pernah bikin video di mana aku bikin apa sih yang dibutuhkan untuk bikin bullet journal ya kan. Dan ternyata di video itu aku bilang kita sebenarnya cuma butuh pena aja 1 biji dan juga notebook atau buku tulis untuk merekam apa aja yang pingin kita track nih. Nah, aku pernah ikutan komunitas di mana isinya adalah orang-orang yang suka bullet journaling juga, dan ternyata pas aku ada di komunitas itu tuh yang diomongin tuh kayak aku pakainya merek ini, merek itu, dan itu tuh bukan merek yang bisa dijangkau oleh kantong rakyat jelata sepertiku ya. Jadi sebenarnya agak-agak yang kenapa sih, kenapa harus harus punya itu gitu, kayak
nggak punya itu juga nggak apa-apa kok, kita tetap bisa berkarya, kita bisa tetap journaling, karena yang terpenting buatku adalah bukan stiker yang kita tempel, bukan juga pena mahal yang kita beli, tapi seberapa seringnya atau rutinnya kita untuk bikin bullet journal. Aku yakin banget ketika kita pakai cuman notebook sama pena aja, itu pun sudah bisa untuk menyalurkan apa yang ada di pikirannya kita. Dan buatku misalnya stiker, hiasan-hiasan, pena yang mahal, brush pen, hiasan-hiasan yang mungkin digambar ataupun ditempel ke situ ya, mungkin berupa stiker atau renda atau apalah, itu sebenarnya cuma untuk menghias aja, karena emang aku ngerasa juga sih ada kepuasan tersendiri ketika halaman yang kita lihat itu tuh indah, cantik banget gitu. Sementara untukku pribadi ya nggak terlalu yang harus gitu juga. Meskipun itu juga menyenangkan. Jadi ya aku melihat dari dua sisi juga. Oh ya, emang ada sih orang-orang yang pengennya itu memang menghiasnya dulu baru nulisnya dikit-dikit. Sementara kalau untuk aku pribadi, aku lebih seneng hiasannya dikit, jadi dia clean gitu. Sementara space untuk menulisnya itu luas atau besar atau banyak. Jadi aku bisa nulis apapun yang jadi pemikiranku dan ada banyak space yang bisa dipakai gitu. Mungkin juga kalian belum banyak yang tahu kalau yang bikin bullet journaling itu namanya Ryder Carroll. Itu dia sendiri pun cuman pakai notebook satu sama pena satu warna hitam, udah itu aja untuk nge-track kesehariannya dia. Sementara kalau yang kita lihat sekarang itu adalah sudah modifikasinya dari itu. Jadi ada yang pakai hiasannya, ada yang pakai bikin warna-warni kayak gitu. Dan kadang emang beberapa temanku itu bilang, ya aku nggak punya waktu Mar kalau mesti bikin bullet journal yang bagus-bagus kayak punyamu gitu gitu. Karena mereka nggak ngerti kalau sebenarnya yang punyanya Ryder Carroll yang aslinya aja itu pun hitam putih. Dan ya cuman butuh itu aja, bolpen nama pena aja satu udah gitu. Ya, kok jadi ngomongin bullet journal ya? Nggak mabok, aku tuh mabok plastik, buset dah. Gimana ya? Oke, jadi di sini aku masih berusaha untuk melanjutkan gambar plastik yang di atasnya. Terus sama teman-teman di kelompokku itu kita menamai yang bagian putih plastiknya itu berlian atau diamond. Tapi ini diamond yang bikin pusing karena kita nggak ngerti bikinnya. Terus aku pun sendiri juga bikinnya terakhir banget ketika udah mau selesai gitu kan, terus aku udah yang pusing udah gitu, jadi aku bikin gimana caranya supaya dia terlihat kayak plastik yang numpuk-numpuk gitu. But anyway ya nanti kalian akan lihat sendiri. Nah, fun fact nih. Fun fact adalah beberapa temanku yang ada di grup kursus menggambar cat air ini, beberapa dari mereka itu ternyata baru pandemi kemarin mulai, jadi kayak tahun 20-an atau tahun 2021-an gitu baru mulai cat air. Tapi mereka saking senengnya, jadi mereka itu benar-benar memanfaatkan waktu luangnya mereka untuk menggambar cat air gitu. Jadi pas kita ngikut kursus itu levelnya itu udah pada yang keren-keren gitu loh guys. Bahkan beberapa juga mereka mengikuti komunitas yang namanya IDBSA, yaitu mereka komunitas yang menggambarnya itu adalah tanaman botanikal, dan terutama untuk botanikal atau tanam-tanaman asli dari Indonesia. Bahkan aku sempat dengar nih dari temanku, kan mereka itu kayaknya bikin kalender kalau nggak salah, dan itu tuh gambarnya kantong semar, lucu banget, buset dah. Dan temanku bilang kalau mereka itu benar-benar nyari spesimennya atau fotonya itu di Kebun Raya Bogor, jadi mereka foto sendiri. Karena ya kita tahu ya kalau kita ngambil dari internet, misalnya dari Google misalnya gitu, kemungkinan besar kan ada copyrightnya ya, jadi mesti motret sendiri terus kita gambar sendiri gitu. Keren sekali. Aku pun bercita-cita juga pengennya seperti itu guys, ya ampun saking excitednya aku sampai belibet. Aku pengen banget bikin foto-foto tanamanku, atau mungkin ya kalau dikasih kesempatan mungkin suatu saat nanti sudah boleh bepergian, aku akan ambil foto-foto tanaman yang aku suka, or maybe buildings, I still don't know. Mungkin juga selain
Itu mungkin orang kali ya. Aku sebenarnya udah pingin banget menggambar Taehyung. Dengan pengetahuan yang aku dapat dari si bapak. Sekarang kan sebenarnya udah tinggal kayak praktek gitu kan. Cuman untuk menggambar Taehyung ini ya belum sempat, dan aku sendiri juga masih pengen ikutan kursus untuk yang bikin portrait atau muka, dan juga mungkin anatomi. I still don't know. Tapi ya ada kemungkinan ya, amin, apa sih yang nggak mungkin untuk terjadi ya kan. Hari ini aja kita bisa nonton serial TV di HP, suatu saat di masa lalu kita mungkin nggak membayangkan itu guys. But anyway, what is impossible ya kan. Jadi ya I'm open to all possibilities. Karena ini sudah menjelang tugas ke-10, yang mana setelah tugas ke-10 udah tinggal ada 2 lagi, dan ya sebenarnya aku antara seneng dan sedih ya. Senengnya itu adalah karena sudah bakalan lulus dari kelas ini yang nggak cuman 1 minggu 2 minggu guys. Ini tuh adalah kursus terpanjang yang pernah aku ikuti, yang benar-benar karena aku suka aku ngikutnya, dan ini tuh sampai 3 bulan ya kan. Wow. Kalau dipikir-pikir lagi ya Tuhan, ngapain kursus sampai 3 bulan kayak gitu. But this is something that I like, dan aku dari dulu juga udah lama sih kepinginnya, dan kebetulan untuk kemarin itu untuk gelombang pertamanya aku kebetulan juga memang belum ada budgetnya. Untuk yang kedua kebetulan pas ada budgetnya, dan juga sudah ada perbaikan kurikulum dari bapaknya. So I think the universe, I don't know, the universe just prepares everything for me. So ya, terus juga lagi aku sedihnya itu karena sudah akan selesai gitu. Setelah itu lalu apa gitu, apakah kami masih akan terus berkomunikasi dalam komunitas beranda seni ini, atau mungkin kami akan jalan sendiri-sendiri, I still don't know. Dan ya jujur aja, hal-hal sentimental seperti itu yang bikin aku sedih. Tapi lebih besar daripada itu adalah perasaan excited untuk segera memulai, untuk nyari nih Maria tuh siapa sih, Maria itu kayak gimana sih gitu. Karena selama ini kan aku tuh emang males banget belajar guys. Jadi ikutan kursus ini juga salah satunya supaya mau nggak mau belajar. So yeah, I'm excited for the future. Anyway, gambarnya sudah hampir selesai. Jadi aku sempat foto ini terus minta masukan dari bapaknya kan. Jadi aku diminta untuk menggelapkan lagi backgroundnya, so I did that. Jadi aku masih tetap pakai campuran warna yang satu wadah itu ya kan. Aku gelapin lagi, tapi ternyata masih kayak kurang hitam gitu. Aku gelapin lagi. Jadi pokoknya backgroundnya aja tuh udah sampai kayak berapa lapisan gitu, dan kadang di foto dia pucat gini kayak belum makan, padahal mau upacara bendera Senin pagi ada. Nah anyway, masukan untukku adalah waktu itu backgroundnya kurang gelap, terus bagian paprikanya yang kuning itu juga ada bagian yang harus digelapin lagi karena dia kena bayangan. Aku rasa itu aja sih, dan disarankan untuk ini diselesaikan benar-benar kayak selesai, abis gitu dipasang di figura supaya ya for self esteem tapi kayaknya aku belum akan melakukannya. But anyway, thank you so much for watching. I'll see you again in my next video. Berikut ini adalah hasilnya. Dadah teman-teman, thank you.